Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celestia Agusta dari SMA 1 Ciwaringin. Di sini siapa sih yang masih belum tahu Sayuti Malik? Kalau belum tahu, sini biar aku kasih tahu. Jadi, Muhammad Ibnu Sayuti atau lebih dikenal sebagai Sayuti Malik, beliau adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuti Malik lahir pada tanggal 22 November 1908 di Desa Kadilobo, Rejonani, Slema, Yogyakarta. Beliau adalah putra dari Abdul Muin atau bisa dikenal sebagai Prato Prawiro. Sejak kecil, beliau sering diajarkan oleh ayahnya tentang nasionalisme, sehingga membuat beliau menjadi pemuda yang berjiwa patriot dan pemberani. Beliau seringkali menghadiri berbagai macam diskusi, salah satu panutannya yaitu Kyai Ahmad Dahlan, dan pada tahun 1920 beliau pergi ke Solo untuk bersekolah. Disitulah beliau mulai terinspirasi dari tulisan-tulisan majalah Islam Bergerak dari pimpinan Kyai Haji Misbah. Dari situ, beliau mulai mengasah kemampuannya dalam daya kritis dan penulis. Dengan jiwa pemberaninya, beliau rajin menulis opini dan kritiknya di berbagai surat kabar, hingga beliau seringkali keluar masuk penjara karena tulisannya. Pada tahun 1924, beliau pernah dikurung di penjara Ambarawa, Jawa Tengah karena tulisannya yang melawan pemerintah Belanda saat itu. 2 tahun berlalu, pada tahun 1926, beliau kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial karena dituduh terlibat aksi perlawanan bersama PKI. Hal itu membuat beliau dibuang ke dalam negeri ke Papua hingga tahun 1926 sampai 1933. Setelah kembali dari pembuangan Papua, beliau merantau ke Singapura. Tapi di perantauan, beliau kembali ditangkap oleh pemerintah kolonial Inggris karena dituduh terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan penjajah. Beliau ditahan selama 1936 sampai 1937. Kemudian beliau diusir kembali ke tanah air dan dikirim ke Sel Gang Tengah hingga 1 tahun dari 1937 sampai 1938. Di tahun 1938, beliau menikah dengan pujaan hatinya yaitu Soeharti Karma Tirmuti. Bersama istrinya, beliau mendirikan Koran Pusat di Semarang. Lewat Koran Pusat yang terbit 3 kali seminggu, beliau menyalurkan berbagai kritikan pada pemerintah pada saat itu. Meskipun membuat beliau dan istrinya harus keluar masuk penjara, hingga akhir pada 1942, Koran Pusat diberhentikan oleh Jepang. Selain aktif dalam mengkritik pemerintah, beliau juga menjadi salah satu tokoh memperjuangkan kemerdekaan. Beliau terlibat dalam peristiwa penting proklamasi. Pada tanggal 7 Agustus 1945, beliau menjadi salah satu anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Beliau juga terlibat pada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Saat itu, beliau dan pemuda lainnya membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mendesak golongan tua agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadinya perundingan alot, akhirnya golongan tua dan golongan muda sepakat untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian mereka bertolak menuju ke kediaman Laksamana Meda untuk merumuskan proklamasi. Di sini beliau juga turut berperan. Beliau adalah yang mengetikkan naskah proklamasi yang sudah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada beberapa yang diubah saat beliau mengetikkan naskah proklamasi, yaitu kata tempo menjadi tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan ditambah Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir, Jakarta 17/8/05 diganti jadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945. Setelah melalui ketikan beliau, jadilah teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno untuk menyatakan Indonesia telah merdeka. Beliau meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1989 di Jakarta pada usia 80 tahun. Setelah mengalami sakit selama setahun,
Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai penghormatan atas jasanya, beliau dianugerahi Bintang Mahaputra tingkat F oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961 dan Bintang Mahaputra Adipradana tingkat 2 oleh Presiden Soeharto pada tahun 1973. Gimana nih, udah tahu kan siapa itu Sayuti Melik? Sekian dari aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Bye bye semuanya, jangan lupa like.